ini kenyataannya gitu loh. Apakah mohon maaf pelaku ini orang berada, sementara korban orang tidak berada, tapi mereka warga negara Indonesia kan? Di mata hukum tuh hak mereka sama. Ketika mereka jadi korban, tempat kalian jadi korban. Bahkan ini kadang-kadang korban itu menjadi pelaku gitu. Pertanyaan ke korban itu seperti menanyakan kepada pelaku gitu. Seolah-olah dia yang salah. Makanya hashtag kami dulu di Koalisi Perempuan Indonesia itu jangan jadikan korban sebagai pelaku. Itu. Mana pandangan Ibu tentang Pariaman hari ini? Ada terlebih lagi wanita di bidang politik, Bu. Iya. Pariaman tuh bisa. Iya. Perempuan tuh bisa. Itu hashtag kami perempuan tuh bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sanak Sadonyo, kembali lagi kita di podcast Info Pariaman. Nah Sanak, pada kali ini kita kedatangan seorang bintang tamu luar biasa Sanak, juga merupakan salah satu perempuan inspiratif di kota Pariaman. Sanak Sadonyo, tentu saja kita akan menggali nih Sanak. Beliau pernah menjadi satu-satunya perempuan pertama yang menjadi ketua DPRD dulu pada masanya ya Bu ya. Dan sekarang pernah menjabat pernah menjabat 3 kali periode sebagai anggota DPRD. Wah luar biasa sekali Sana. Kita akan menggali nih apa saja sih peran perempuan di DPRD atau di dunia politik. Oke Ibu Nora, bagaimana kabar Ibu hari ini Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sore yang dingin yang agak lembab ya. Iya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Bu ya. Walaupun dingin tapi hangat di dalam studio ya Bu ya. Ini Senin yang berkah, hari ini bulan Rajab ya. Kita temannya beribadah kepada Allah menjelang bulan puasa. Oke Ibu Nora, berarti Ibu lagi puasa juga ini hari ini? Iya puasa Senin Kamis insyaallah. Oke Bu. Nah Ibu Nora sebagai seorang perempuan di dunia politik Ibu yang udah lama berkecimpung ya Ibu di dunia politik, bisa Ibu ceritakan Ibu kasih tahu nih ke teman-teman Sanak Info Pariaman kita, bagaimana perjalanan Ibu selama ini di dunia politik hingga bisa Ibu seperti sekarang ini? Iya, terima kasih Ania. Bahasa Minang, bahasa Indonesia boleh nyampur aja. Ya kita Indonesia Minang. Campur-campur Bu. Ya, jadi terima kasih pertanyaannya yang bagus. Jadi sebenarnya untuk terjun ke dunia politik itu tidak bisa langsung instan gitu. Kalau dalam perjalanan Ambo pribadi, Putri Nora itu dari mulai sekolah sebenarnya. Jadi kita orang politik itu biasanya pasti rata-rata Ambo sampaikan, Ambo tanya kepada kawan-kawan yang terjun ke politik itu pasti seperti itu. Jadi mulai dari zaman sekolahan kita sudah aktif untuk berinteraksi. Jadi walaupun kita sebenarnya sekolahnya itu bidangnya waktu itu saya jurusannya biologi. IPA. Tetapi karena memang dari mulai kecil, hobinya berinteraksi dan kebetulan alhamdulillah dibesarkan di sebuah kota kecil di kota Pariaman yang indah ini, di mana masyarakatnya sangat homogen dan sangat peduli, sangat bagus interaksi antar masyarakat. Nah, aku dibesarkan di lingkungan seperti itu dan biasa bergaul rame-rame, kemudian ikut organisasi di sekolah, kesenian, pramuka dan segala macam. Itu Ibu mulai dari SMA itu Bu? Dari SMP, SMP. Jadi kita udah mulai ikut organisasi yang intinya suka berinteraksi dengan sesama, dengan berbagai macam kalangan. Nah, terjun ke politik itu sebenarnya udah bagian dari perjalanan panjang tadi. Dari perjalanan panjang, kemudian setelah tamat kuliah, kemudian sudah pernah merantau, kemudian pulang ke Pariaman kembali dan terjun di bidang masyarakat yang lebih intens lagi, yaitu di organisasi masyarakat NGO ya. Nah, kamu pernah bekerja untuk lembaga LSM di Kota Padang selama 4 tahun. Itu tuh prosesnya adalah pendampingan otonomi nagari. Nah, intinya juga di masyarakat. Nah, tapi seperti itu tadi, itulah juga dari rangkaian perjalanan panjang tadi. Berarti nggak langsung terjun ya? Nggak langsung terjun ke bidang politik. Tapi sebenarnya politik itu kan sebenarnya cara. Langsung terjun ke politik praktis, maksudnya partai tidak. Tapi sebenarnya di dalam kehidupan yang kita lakukan, kita sudah berpolitik ya. Bagaimana cara kita di organisasi pramuka, PMR dan kesenian, dan ada Sanggar Paris di Pariaman ini dulu yang kami ikuti dari kecil itu, dari SD itu. Jadi artinya apa? Semua proses itu bagian dari perjalanan panjang di dunia politik praktis, bukan politik yang kita sebutkan tadi ya. Nah, jadi itu mungkin awal mulanya
kenapa sih Fitri Nurhaliza sampai terdampar menjadi anggota partai dan kemudian iya. alhamdulillah bisa terpilih menjadi salah satu legislator di Magelang sana. Iya ya. Ya, Oke, Bu. Berarti memang kalau dilihat dari perjalanan Bu Nora tadi, memang dari SMP tuh udah suka organisasi, berarti iya. Ibu ya, udah banyak dan intinya tuh interaksi berarti, Bu. Iya. Kalau boleh tahu Ibu Nora tuh dulu kuliahnya di mana, Bu? Apakah Ah. berhubungan gitu, Bu? Jadi pertama kuliah itu di sekolah bahasa asing ya. Oh, Tetapi bahasa Inggris waktu itu di Aba Prayoga. Tetapi karena sebagai orang Minang, mungkin darah Minang, darah perantau, pengen mencoba dunia luar. Jadi kemudian pindah ke Jogja, kuliah malahnya di perbankan malah. Kuliah di perbankan, gitu. tetapi intinya karena tempat kuliah itu kebetulan adalah kumpulan banyak juga aktivis di situ. Tempat kami itu dulu suka mapalanya, suka naik gunung kayak. Oh, iya. Jadi artinya sudah tetap komunitasnya itu selalu arahnya ke situ gitu, di mana yang sangat hal-hal mementingkan interaksi antar manusia, antar masyarakat untuk dalam kehidupan. Jadi tidak sebenarnya pegawai bank kan di belakang meja ya, pegawai bank belakang meja terima gaji besar, nasabah. Tapi mungkin karena itu hanya kita jadikan bagian dari penambah ilmu pengetahuan. Itu untuk ilmu gitu ya. Tapi di sisi lain tetap belajar ilmu kehidupan. Nah, Jogja adalah salah satu kawah candra di muka ya, di daerah yang benar-benar mengajarkan egaliter. Nah, egaliter itu adalah salah satu kesetaraan ya. Salah satu poin penting kalau kita mau terjun ke bidang sosial seperti ini. Seperti Ania lakukan sekarang media. Nah, Jogja itu adalah tempat paling pas untuk belajar soal bagaimana keseimbangan, bagaimana kesetaraan, bagaimana orang tidak pernah bertanya kamu siapa, tapi apa yang kamu lakukan, apa yang kamu kerjakan. Nah, Jogja lah salah satu tempat itu. Nah, kamu beruntung. Iya, Bu. Setelah hampir tahun sekolah di sekolah formalnya, tetapi lebih banyak ke sekolah kehidupan. Awal diajarkan di situ tuh bahasanya seorang orang tua itu ketika sudah menyelesaikan membesarkan anaknya, tetap tidak bergantung kepada anaknya. Dia tetap mandiri. Makanya di pasar-pasar tradisional di Yogyakarta itu biasa kok melihat orang-orang tua umur 70-an jualan sayur seperti itu. Nah, jadi mereka tuh bukan karena tidak mampu, tapi karena mereka tetap mengajarkan kemandirian. Mindset mereka beda. Nah, jadi itu mungkin yang membuat Ambo tuh bisa ilmu pengetahuannya sedikit ditambah ilmu pengetahuan kehidupan. Iya, menarik itu, Bu. Berarti kalau bisa tuh, kalau hal yang Ibu dapatkan di Jogja itu kalau dibawakan ke Pariaman itu luar biasa itu ya, Bu ya, karena kesetaraan tadi itu ya. Nah, jadi itu tapi analoginya mungkin ini sebenarnya kita pengalaman, tapi mudah-mudahan setelah ini nggak ada. Ketika Ambo pulang tahun 2001, waktu itu Ambo sama kawan-kawan almarhum Ibu Ima yang punya Radio Damai. Itu membuat acara gitu. Nah, ditanyakan sama orang gitu kan, itu kan si Nora kan, iyo anak si Anu kan gitu. Kok bisa lo nyaman ceramah nawak kini mage. Nah, sementara Ambo di tempat Karajo Ambo di daerah satu kabupaten kota di provinsi di Sumatera Barat, di Kabupaten Solo. Ketika Ambo menyampaikan kepada para nenek mama, para datuk segala macam, maaf ya Pak, Nora tagak di Mungko, aku menyampaikan. Apa kata mereka? Nora sudah mengundang kami, sudah memberikan ilmu. Itu tidak ada masalah umur, masalah ini. Yang penting ilmu yang Nora baru itu hal baru bagi kami, dan kami juga sharing ilmu dengan Nora. Nah, itu sebenarnya menarik. Tapi mudah-mudahan Pariaman sekarang nggak lagi seperti itu. Mudah-mudahan makin majunya teknologi perkembangan zaman. Jadi kita tidak lagi, makanya yang mau sampaikan, kita tidak menanyakan siapa mereka, siapa orang tua mereka, apa yang mereka tawarkan yang kita dengarkan gitu. Jadi orang muda kah, orang yang sudah berumur kah, tetapi kalau ada sesuatu yang bermanfaat yang disampaikan ke kita, itu kita bisa membagi manfaat dari itu. Nah, sikap seperti itu yang sampai tadi, sikap egaliter tadi, sikap sederhana, wise, sikap humble gitu, memandang semua orang tuh sama aja gitu. Ego. Apakah umurnya masih kecil? Ya mungkin bisa juga memberikan ilmu baru ke ibu gitu kan ibu juga seperti itu. Nah, itu sebenarnya modal pertama ya yang dibutuhkan orang untuk terjun ke bidang politik, apalagi bidang sosial. Nanti Ania akan menghadapi
Ibu juga di Pariaman pernah. Kalau ditanyakan mungkin Pariaman sekarang mudah-mudahan masih agak lumayan dari. Dulu pernah kami menghadapi persoalan pendampingan korban. Nah, Iya, itu waktu menarik itu itu, Bu. Gimana tuh? disampaikan ini orang itu menyampaikan siapa saya. Jadi saya sampaikan Nora kan bukan orang sini, kok berani-berani melakukan hal-hal seperti ini. Tapi ketika saya sampaikan, Ania, siapa saya? Iya. Ini Ibu udah menjadi Masih orang NGO, belum jalan ke Sadewa tuh. belum ya, Bu ya. Oke. Tapi ketika saya sampaikan, orang kan selalu memikirkan siapa di belakang kita ya. Iya, iya. Nah, tetapi ketika mereka akhirnya, padahal saya paling tidak mau sebenarnya, tapi pada akhirnya karena situasi itu genting, Iya, itu harus, karena mereka menolak kami melakukan pendampingan, mereka bahkan mengusir kami, akhirnya kami sampaikan. Branding Ibu sampaikan siapa diri ibu, Iya. siapa di belakang, maksudnya siapa yang melahirkan ibu ke dunia ini. Iya. Nah, akhirnya Nora ternyata itu. Nah, itu yang mau ibu malah sedih gitu loh. Maksudnya gini, kenapa harus kita pencapaian kita tuh udah dari kecil, saya kan tadi Bu sampaikan udah dari kecil kita berusaha upgrade diri, membekali diri supaya kita bisa berguna gitu. Iya. Tapi ternyata masih orang-orang di Pariaman masih ditanya di bawah bayang-bayang itu. Tapi Ibu sampaikan jangan selalu kita bertanya siapa sih orang ini gitu. Tapi kita hargai apa yang mereka lakukan gitu. Nah, kawan-kawan sebenarnya menyampaikan ini kenyataannya gitu loh. Apakah mohon maaf pelaku ini orang berada, sementara korban orang tidak berada, tapi mereka warga negara Indonesia kan. Di mata hukum tuh hak mereka sama. Ketika mereka jadi korban, tempatnya jadi korban. Bahkan ini kadang-kadang korban itu menjadi pelaku gitu. Pertanyaan ke korban itu seperti menanyakan kepada pelaku gitu. Seolah-olah dia yang salah. Makanya hashtag kami dulu di Koalisi Perempuan Indonesia itu jangan jadikan korban sebagai pelaku. Itu ada stiker yang kami kembangkan. Gitu ya. Oh gitu. Berarti mungkin itu juga salah satu tantangan Ibu Nora pasti. Iya, pastilah. Menghadapi kasus yang sampai hari ini sebenarnya masih ada beberapa masih ada, tapi kita mencoba. Makanya sebenarnya tadi kemarin ketika Rian menelpon, Ibu sebenarnya excited gitu, senang sekali. Kenapa? Inilah momen, inilah sebenarnya wadah untuk menyampaikan bahwasanya Kota Pariaman ini sebenarnya kota yang sangat unik loh. Orangnya cerdas-cerdas loh. Dari dulu sekali itu banyak profesor, doktor dari Pariaman ini. Banyak yang membuat sekolah bagus-bagus di luar sana gitu. Banyak bahkan udah yang ke Belanda segala zaman dulu kala. Tetapi masih ada orang yang bersikap yang itu tadi gitu. Tidak lagi tidak memandang orang itu apa yang mereka hasilkan, apa yang mereka lakukan, tetapi siapa mereka. Nah, itu yang selalu kita secara tidak langsung, Ania, itu kita sebenarnya sudah diskriminasi. Iya, benar sekali. Diskriminasi itu ditularkan dari kecil. Padahal ketika Ibu ditanya di kawan-kawan NGO waktu kita melakukan acara di Jakarta sana, Ibu selalu berusaha menyampaikan, kami tidak ada menerima diskriminasi. Anak perempuan boleh sekolah, anak sama dengan laki-laki. Tapi sebenarnya dalam kenyataan, dalam kehidupan nyata sebenarnya masih ada gitu. Nah, itu sebenarnya kenapa orang bertanya, kenapa sih perlu kuota keterwakilan perempuan gitu? Nah, karena itu tadi ketika tidak ada kuota keterwakilan perempuan, nah di legislatif sana gitu, itu tidak akan seimbang pembicaraan tentang kebutuhan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Yang selalu orang lupakan itu adalah perempuan itu juga warga negara Indonesia, NKRI bagian dari warga negara, dan mereka punya hak yang sama kalau dalam pendidikan, dalam kesempatan apa saja di negara ini. Nah, kita ingin menyampaikan itu dan berat memang ini ya, tapi ini Ibu sampaikan ini kesempatan besar. Adanya podcast ini, Info Pariaman ini sebenarnya bisa melakukan pendidikan politik, edukasi kepada kita semua di Kota Pariaman. Kalau sebenarnya yang kita butuhkan adalah orang, keterlibatan semua pihak yang memang ingin membangun Pariaman, entah itu perempuan, entah itu laki-laki, entah itu dewasa, itu udah tua atau masih muda, kemauan mereka untuk melakukan memberikan kontribusi diri mereka kepada kampungnya ini, gitu, kepada Pariaman ini. Jadi mari kita robah, mungkin dengan Info Pariaman bisa merubah pandangan kita bersama. Kita harus menilai diri kita tuh seperti apa. Kita harus menghargai adik-adik, kawan-kawan
Makanya ibu walaupun usianya adik-adik sama dengan seperti anak di rumah, tapi ibu pakaikan kawan-kawan supaya termotivasi gitu. Iya, Bahasanya, iya, bahasa tidak ada perbedaan kita. Kita yang berbeda kita ada pandangan dan kemudian itu kesempatan aja. Belum kawan-kawan adik-adik itu belum punya kesempatan. Kami sudah dikasih kesempatan. Itu aja bedanya. Lebih lama, gitu. Ya karena itu lebih lama itu tadi poinnya gitu. Jadi bukan berarti mereka adik-adik atau dia nggak bisa. Belum. Karena belum ada waktunya gitu. Itu sebenarnya yang Ibu sampaikan. Oke Bu, terkait tentang kota kita ini Bu, kota Pariaman, tempat Anya dan Ibu dilahirkan, kota yang unik seperti Ibu bilang tadi. Kalau menurut Anya itu mungkin masih sedikit wanita ya Bu ya, wanita yang berkecimpung atau melek akan politik kayak Ibu Nora. Kalau bagaimana pandangan Ibu tentang Pariaman hari ini? Ada terlebih lagi wanita di bidang politik Bu. Iya. Sebenarnya gini, banyak ya kawan-kawan perempuan tuh banyak sebenarnya sudah banyak berbuat juga. Jadi seperti Ibu sampaikan tadi, kenapa Ibu bisa terjun ke politik praktis karena Ibu berasal dari kegiatan-kegiatan sosial yang melibatkan banyak orang. Kawan-kawan perempuan sudah banyak, cuman mungkin belum fokus dan belum fokusnya itu ini, belum fokus kepada sesuatu yang bisa menghasilkan sesuatu. Jadi artinya mereka kadang-kadang membantu, kadang-kadang turut punya perhatian kepada sesama, tetapi mereka tidak mengasah itu menjadi sebuah sebuah hasil gitu. Output yang dihasilkan itu belum sampai kepada sesuatu yang dihasilkan. Artinya kalau kawan-kawan perempuan ingin sebenarnya terjun di sini itu sudah banyak yang melakukan sebenarnya, tapi jangan lupa kita orang politik praktis itu membutuhkan orang, jumlah. Nah, di Indonesia itu yang paling penting. Nah, jumlah. Artinya banyak bagus perempuan-perempuan hebat di Pariaman itu banyak bagus, tapi dalam jumlah pendukung mereka kurang. Nah, karena itu tadi karena kawan-kawan mungkin masih fokus dalam melakukan kegiatan baik, tapi lupa dalam bidang jumlah tadi. Nah, itulah yang dibutuhkan. Nah, seperti Bu sampaikan juga, ketika kita ada mungkin keberuntungan kayak Ibu mengasah empati Ibu ke perempuan tuh hanya sejak lahir. Ibu kebetulan dilahirkan oleh seorang bidan. Nah, Ibu melihat dari hari ke hari bagaimana perempuan beratnya petugas perempuan ketika dia melahirkan, kadang-kadang masih dimarahi sama suami, kenapa masih menghadapi ini masyarakat tidak bisa merawat diri. Mohon maaf kadang-kadang ketika suaminya berulah malah disampaikan, oh mungkin sejak melahirkan dia tidak bisa lagi merawat diri. Selalu perempuan yang disalahkan. Nah, tapi itu yang harus kita robah. Nah, makanya Ibu sampaikan perempuan itu tuh dia ketika dia mau menjadi menjadi mentor, menjadi ketua istilahnya menjadi di rumahnya. Syarat utamanya adalah dia punya dirinya dan dia harus bahagia. Kalau dia tidak bahagia dan tidak punya dirinya, dia tidak akan bisa melakukan hal-hal yang harusnya bukan menjadi tugas sebenarnya, bukan kewajiban. Nah, itu yang kita selalu salah. Oh, tugas perempuan memasak, bukan. Sebenarnya itu tugas bersama. Iya, itu tugas bersama dan kalau dia melakukannya dengan baik, kalau dia melakukan dengan ikhlas dengan hati yang bahagia, itu akan membawa dampak positif bagi dirinya. Tapi kalau dia tidak melakukan itu dengan tidak bahagia, dia akan berakibat, dia akan selalu menyalahkan anaknya. Ketika anaknya tidak naik kelas, oh mungkin saya tidak memperhatikan anak. Ketika anaknya sakit, oh mungkin makanan tadi yang saya masak tidak baik. Bahkan diri sendiri pun menyalahkan. Itu yang kenapa kami di Koalisi Perempuan Indonesia, Koalisi Perempuan Indonesia itu terbentuk tahun 2001 Anya. Dari keprihatinan para aktivis perempuan, maka kita bikin Koalisi Perempuan Indonesia. Nah, salah satu capaiannya adalah Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang KDRT anti kekerasan dalam rumah tangga. Perempuan selalu merasa ketika ada masalah dalam kehidupan berkeluarga, dia selalu menyalahkan dirinya. Nah, itu akan menjadi buruk. Makanya mohon maaf kadang-kadang di usia yang udah tidak muda lagi, kadang-kadang pasangan itu berpisah. Nah, kenapa? Karena itu tadi, karena dia tidak biasa mengurai apa yang dia rasakan. Dia pendam terus, akhirnya mencapai puncaknya ketika itu yang kalau Anya mungkin belum tahu ya, Kota Pariaman itu Padang Pariaman termasuk paling tinggi lah tingkat perceraian. Iya, Bu. Bahkan Bu, kalau Anya lihat di sosial media ya, Bu. Iya. Kan tapi kalau lihat di sekarang, Bu, perempuan itu ketika bercerai dia bebas kayak bahagia gitu, Bu. Ibu ada nggak lihat yang seperti itu? Nah, jadi pandangan Ibu makanya Ibu seperti Ibu bertanya kepada orang tua Ibu,
kebetulan ini bukan apa ya, orang tua itu memberi contoh, memang laki-laki di Pariaman apa di Sumatera Barat pada umumnya pasti istri lebih dari satu itu banyak ya. Ibu sampaikan kenapa mama bertahan, ibu sampaikan. Dia bilang begini, dari awal tuh mama tahu apa yang mama inginkan. Karena dia mungkin kebetulan bekerja ya nih ya. Salah satu kuncinya itu tadi dia berdaya, dia bekerja. Iya, benar. Dia punya penghasilan. Nah, dia bilang begini, tujuannya adalah menghasilkan keluarga ini bahagia, anak-anaknya berhasil. Dan itu adalah kalau cobaan itu adalah bonus dalam kehidupannya. Nah, ketika itu kita bisa pakai dalam kehidupan, kita bisa melewati semuanya. Tapi ketika tidak, Anya, itu yang Anya sampaikan tadi. Sebenarnya juga tidak mudah ya. Tidak mudah seperti Ania sampaikan bertahan. Kenapa? Nah, itu sebenarnya yang Ibu sampaikan berkali-kali, termasuk yang Ania tanya tadi, kenapa sih harus ada perempuan di legislatif sana? Perempuan itu bukan berarti kita 30%, uang untuk perempuan harus 30%, bukan. Jadi artinya ketika pembangunan itu sudah memenuhi kebutuhan perempuan dan anak, misalnya di dalam pendidikan, kesehatan sudah terjamin, kemudian harga-harga di pasar sana sudah stabil. Itu sebenarnya sudah memenuhi kebutuhan perempuan. Jadi bukan berarti kalau anggota dewan perempuannya 5 di Kota Pariaman, kemudian seluruh lebih besar 30% anggaran itu untuk pemberdayaan perempuan yang untuk khusus kegiatan perempuan, tidak itu maksudnya. Kesetaraan ke-30% kuota keterwakilan 30% itu tujuannya adalah keputusan dalam politik, termasuk dalam penganggaran, itu memang mementingkan lebih memenuhi kebutuhan perempuan dan anak. Sebenarnya kebutuhan perempuan dan anak itu kebutuhan warga negara tadi gitu loh. Dari perempuan lah sebenarnya. Karena perempuan kan bagian dari warga negara. Jadi kita kan selalu salah kaprah, apa sih maunya perempuan 30%. Nah, selalu masyarakat selalu bertanya apa sih maunya, bukan. Jadi kita ingin menjelaskan kepada masyarakat, kepada kawan-kawan, kepada juga bagi kawan-kawan perempuan yang ingin aktif di politik praktis, itu tadi tantangannya itu kita meyakinkan apa yang bisa kita lakukan ketika kita menjadi legislatif sana. Ketika kita sudah duduk di manggung sana, itu apa yang bisa kita lakukan. Jadi jangan nanti ketika kita sudah duduk di situ, nanti orang percuma juga dipilih tidak melakukan apa-apa. Nah, tantangannya itu sebenarnya tantangan lebih kepada diri kita juga, menantang diri kita. Tantangan di masyarakat pasti berat. Perempuan ini kan sudah dikasih kesempatan bagaimana sudah, tapi masih juga menuntut dibicarakan hal-hal yang lain. Itu tidak itu maksudnya gitu. Jadi keputusan politik, keputusan penganggaran itu tuh kalau melibatkan lebih banyak kaum perempuan di manggung sana, kita lebih bisa kepada fokus gitu. Sebenarnya Kota Pariaman itu membutuhkan apa sih gitu. Perempuan Pariaman itu apa yang dia butuhkan? Kegiatan pembangunan seperti apa yang dibutuhkan? Nah, Ambo tentu tidak mungkin seorangannya. Ketika itu voting, nanti ketika pemilihan kegiatan, kalau Ambo cuma seorang. Alhamdulillah hari ini Ambo sudah berdua, ada Ibu Yuliasni. Nah, itu sebenarnya. Jadi ketika keputusan penganggaran tadi, kami perlu suara. Nah, perlu suara seperti apa sih? Kama piti Pariaman nang sakete kok kawak belanjoan untuk pemberdayaan perempuan dan anaknya gitu. Termasuk pemberdayaan semuanya. Jadi tokoh-tokoh masyarakat itu sebenarnya yang ingin kami tidak putus-putusnya memperjuangkan bagaimana perempuan itu banyak di legislatif itu. Berarti mungkin hari ini mungkin baru berdua ya, Bu. Tapi mungkin mudah-mudahan Bu podcast ini mudah-mudahan dengan podcast mungkin untuk bantuan juga Info Pariaman. Kita berharap dengan penduduk kita yang sudah lebih dari 100.000, kita akan punya 25 kursi. Amin. Mudah-mudahan kita bisa 4 dapil, nanti KPU juga bekerja keras, 4 dapil, 4 daerah pemilihan. Dengan 25 orang itu kalau sampai 5 saja, masing-masing paling tidak masing-masing dapil tuh 2 atau ada yang 1 betul 6. Nah, berarti udah 30%. Jadi kita bisa membentuk suatu keputusan dalam penganggaran gitu, dalam politik anggaran namanya Ania. Nah, itu kesempatan besar bagi kawan-kawan, terutama kaum perempuan untuk kesempatan besok mudah-mudahan kita 25 kursi, 4 daerah pemilihan, Pariaman Timur, Pariaman Selatan, Pariaman Tengah, dan Pariaman Utara. Nah, itu kesempatan bagi kawan-kawan perempuan untuk berkiprah dari sekarang. Dan carilah mungkin partai politik yang memang memberi kesempatan
kepada para perempuan ini tidak hanya menambah nomor kursinya, nomor yang jadi gitu. Walaupun sebenarnya nomor itu tidak menentukan, tapi tetap di sebagian orang nomor itu juga menentukan posisi mereka. Jadi bagaimana partai menghargai mereka di nomor berapa. Nah, itu mungkin kawan-kawan, ibu-ibu dan adik-adik yang ingin ikut terjun ke politik praktis, ini kesempatan. Sekarang mumpung masih Januari nih, masih tapi jangan salah nih, waktu itu enggak lama loh, enggak terasa. Jadi kalau memang ada kakak adik, kawan-kawan, ibu-ibu ingin terjun ke politik praktis, inilah saatnya melangkah dan pilihlah partai yang memang bisa menghargai keberadaan kita dalam pengambilan keputusan. Itu mungkin itu yang Info Pariaman mudah-mudahan juga membackup, mensupport itu terus menerus, mengajak para perempuan yang punya yang punya talenta, yang punya punya minat, yang punya kesempatan mungkin bisa untuk bertarung di 2029 nanti. Itu tuh mungkin bisa kita bersama-sama. Oke, Bu. Nah, tapi yang pertama kan sebelumnya. Waktu kami kampanye dengan Ibu Yuliasni, contohnya, kamu bersedia membawa kawan-kawan perempuan untuk bersama-sama belajar, beradvokasi. Kamu di suatu daerah saya sampaikan, kamu pengarahan kan, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau tidak ketujuh sama Fitri Nora, pilih Ibu Yuliasni. Kalau tidak ketujuh Ibu Yuliasni, pilih Fitri Nora. Jangan yang lain, jangan. Mohon maaf kan calon lain namanya. Ini namanya kampanye. Padahal kami berbeda partai. Nah. Tapi kami berbeda partai loh. Tapi alhamdulillah ternyata itu tuh alhamdulillah diijabah oleh Allah, kami berdua bisa duduk. Nah jadi makanya kamu bersedia kalau kawan-kawan di Pariaman Utara pun ingin mengkampanyekan diri, di Pariaman Selatan juga seperti itu, Pariaman Timur di basis kami, kemudian di Pariaman Tengah. Nah kamu bermimpi memang paling tidak kalau satu dapil satu udah 4 orang lumayan. Kalau 4 orang berarti kita masing-masing kita udah bisa satu komisi ada perempuannya. Sekarang kan Bu Yuliasni di komisi 1, Ambu di komisi 3, tapi komisi 2 belum ada perempuan. Nah, belum ada sentuhan perempuannya. Jadi artinya kalau ada 4 dapil nanti kita bisa 4 komisi mungkin atau 3 komisi, masing-masing komisi udah ada perempuan. Berarti ini bukan tentang persaingan ya, Bu ya, bukan. Tapi tentang bagaimana kita mau ya, Bu ya. Jadi Pariaman masih kosong gitu Jadi kami kan kalau kebetulan asal jadi aktivis gitu ya, kami berkewajiban kawan-kawan tuh mewajibkan. Nah, kamu tuh selama 2 periode panan tuh selalu jadi tantangan. Nora gimana sih kok cuman kamu sendiri terus? Nah, akhirnya alhamdulillah sekarang udah dapat satu lagi. Nah, tapi tetap ditantang. Nah, Ambo kebetulan ini mudah-mudahan ini nanti dengan Info Pariaman kita akan bekerjasama proyek kamu ada dengan satu kawan, kita akan sedang mencoba penguatan perempuan pesisir. Nah, mudah-mudahan itu tembus di 2025 nanti atau 2026. Perempuan pesisir itu kalau itu kita bisa kembangkan. Kalau perempuan pesisir itu memilih perempuan, berarti Pariaman Selatan, Pariaman Tengah dan Pariaman Utara punya perempuan pemenangnya. Nah, jadi Ambo melakukan kegiatan pemberdayaan perempuan pesisir. Mudah-mudahan kawan Ambo NGO ada Ibu Tanti di Koalisi Perempuan Indonesia di LP2M di sana di Padang sana, mudah-mudahan bisa membantu kami di perempuan pesisir Kota Pariaman. Kamu bermimpi kan ya, kalau ada kegiatan penguatan perempuan pesisir, artinya di Pariaman Selatan ada terpilih satu kadernya, di Pariaman Tengah berarti sudah 3. Tinggal kamu menguatkan yang di Pariaman Timur karena di Pariaman Timur tidak ada pantai. Nah, berarti kita paling tidak cita-cita kita satu dapil satu perempuan bisa kita tercapai. Ya, mudah-mudahan lah nanti dengan bantuan Info Pariaman juga. Amin ya, Bu ya. Ibu terkait Ibu Nora kan udah 3 periode kok, Bu, di DPRD dan pasti banyak pengalaman, tantangan yang Bu alami, Bu. Apalagi minoritas perempuan dan bangga sekali Ibu Nora bisa masuk itu dengan banyaknya laki-laki di situ. Nah, kan ini perempuan, pasti bagaimana suara Ibu Nora tuh bisa didengar dalam pengambilan keputusan di DPRD selama itu, Bu? Apa tantangan Ibu dalam mengambil keputusan di DPRD selama itu? Jadi ya, terima kasih. Itu pertanyaannya sangat bagus bagi kawan-kawan yang akan terjun di politik praktis. Ketika kita sudah menjadi anggota DPRD, yang akan kita hadapi adalah birokrat. Mereka sudah bekerja bertahun-tahunan ya. Dalam proses politik penganggaran, dalam proses kita penganggaran APBD itu, kita menghadapi para birokrat. Eksekutif kita hadapi. Kalau pengetahuan kita tidak, paling tidak mungkin kita tidak akan bisa melampaui mereka karena mereka sudah bertahun-tahun memegang itu. Udah jauh ya kayak seperti yang Abu sampaikan tadi, misalnya di bidang ekonomi mereka sudah puluhan tahun bekerja di situ. Sementara kita baru jadi anggota dewan. Nah,
ketika kita berdiskusi pencapaian yang terbaik untuk Kota Pariaman, program apa yang baik untuk Kota Pariaman, ya kita harus menguasainya. Kuncinya harus menguasai. Kalau kita tidak bisa menguasai, lewatlah kita gitu loh. Artinya apa? APBD tadi, membaca APBD itu kita harus paling tidak harus rajin. Oke, Bu. Kemudian kondisi-kondisi yang ada di Kota Pariaman kita harus tahu, mendengarkan ya. Salah satunya kalau kayak kami tuh kayak Ibu nomor HP jangan bertukar, kita sudah menang jangan sampai bertukar. Sudah berapa tuh nomor HP Ibu? Nomor HP Ibu ini katanya nomor cantik itu sudah dikasih orang sejak tahun 2013. Oh, sampai sekarang Tapi sekarang Ibu ganti yang WA-nya diganti dengan XLD sejak sudah berlangsung apa namanya yang sudah berlangsung tuh 2018 kayaknya udah 7 tahun apa Ibu enggak berganti. Iya. Oke, berarti tadi tantangan besarnya itu ya Bu ya, pengambil apa namanya? Kita harus menghadapi orang-orang yang udah lama. Iya, kita harus punya pengetahuan, harus belajar politik anggaran, harus membaca APBD, harus tahu situasi di Kota Pariaman. Nanti ada yang menyampaikan, oh Kota Pariaman sekarang ekonominya seperti ini, kita nggak tahu apa-apa. Nanti kalau ditanya sama kawan-kawan, aneh juga seorang anggota DPRD nggak tahu kondisi Pariaman. Memang selalu mengupgrade diri lah, informasi media sosial itu harus. Walaupun kita nggak suka mungkin bermedsos segala macam, tapi kita harus tetap membaca, tetap harus ikut, harus update terus ya. Nah kalau menurut Anya Bu, memang betul tadi ketika kita menguasai itu, misalnya APBD gitu ya Bu ya, pasti kita pede ya Bu. Kita pede, maksudnya karena anggaran itu ada politiknya, ada politik anggaran. Jadi gini, kadang-kadang apalagi kalau kepala daerah itu misalnya berbeda usulan dengan pengusung, partai pengusung di DPRD. Nah, itu akan ada mungkin ada egosentris masing-masing. Tapi bagaimana kita menyatukan? Tujuannya adalah untuk membangun Pariaman, menyatukan keinginan masing-masing kelompok, tapi muaranya adalah hasil APBD itu adalah untuk kepentingan Kota Pariaman. Itu yang paling penting. Oke Bu. Nah itu bisa catatan tuh untuk teman-teman kita mungkin nanti. Jadi kita harus menambah ilmu terus, harus belajar terus. Tapi ya namanya juga membaca belajar itu sampai kita tutup usia harus belajar tetap harus belajar. Jadi Ibu sendiri walaupun sudah hampir ini udah periode ketiga, itu beda-beda lagi yang akan kita hadapi juga pejabatnya kan juga ganti terus kan ya. Kepala daerahnya juga ganti terus. Jadi harus bisa menyesuaikan. Kuncinya itu dan Ibu selalu kuncinya satu lagi adalah kita selalu harus rajin berinteraksi dengan senior, mencari informasi dan membawa senior, kemudian termasuk juga para birokrat yang sudah pensiun, kemudian para pengusaha, semua kalangan yang mempunyai kontribusi terhadap pembangunan dalam hidupnya. Bahkan Ibu kadang-kadang suka pagi-pagi ke pasar. Ibu anggap narasumber terbaik itu para pedagang pelaku itu, karena mereka memang mereka pelaku pasar. Tidak orang lain gitu, mereka pelakunya. Jadi mereka tahu sebenarnya apa yang mereka butuhkan. Nah, itu adalah sumber ilmu yang paling bagus juga nih. Itu sumber ilmu yang kita dapatkan langsung. Tidak hanya textbook, tidak teori-teori dari para pakar, tapi pakar mereka adalah pakar kehidupan. Itu sebenarnya ilmu yang paling hebat juga untuk membangun kita anggota legislatif sebagai orang perwakilan. Kayak Ibu nih dua orang perempuan mewakili 100.000 orang penduduk Kota Pariaman gitu. Jadi itu adalah sumber yang paling baik untuk kita, bagaimana kita menjadi memang menyatakan diri. Saya ini wakil perempuan, wakil masyarakat Pariaman. Jadi itu yang paling penting sebenarnya. Kalau Ibu melihat bertanya juga kepada kawan-kawan yang berulang kali juga terpilih, kuncinya itu harusnya kita itu memang harus sadar kita ini anggota DPRD, anggota dewan. Dewan itu dewan perwakilan rakyat. Jadi kita mewakili gitu kan. Apa yang harus kita wakili? Kalau kita mewakili, berarti kita harus tahu dong apa yang kita wakili. Nah, itu yang jangan lupa terus. Ini mohon maaf, bukan sok pintar karena Ibu sudah terpilih 3 kali, enggak. Tapi Ibu selalu, itu kuncinya. Ibu selalu menempatkan diri Ibu mewakili mereka. Bu. Nah, jadi Ibu hanya wakil, Ibu tidak pemegang kekuasaan yang euforia seperti apa. Walaupun pernah jadi ketua DPRD, pernah jadi wakil ketua DPRD, bahkan mungkin seperti Anda sampaikan perempuan pertama menjadi wakil ketua DPRD, perempuan pertama jadi ketua DPRD. Tapi di setiap langkah Ibu selalu menempatkan diri Ibu adalah wakil masyarakat Kota Pariaman. Jadi tanpa suara mereka kita tidak ada di mangkuan sana. Nah kalau itu sudah kita terus tanamkan kepada diri kita, insya Allah
kita akan selalu ingin berbuat yang terbaik itu sebenarnya. Iya Bu. Nah itu menarik Bu. Berarti ketika maksudnya mungkin ya Bu ya, mungkin banyak juga mungkin oknum yang membuat kepercayaan masyarakat juga luntur. Tapi ketika kita sebagai wakil kayak Bu Nora tadinya tertarik itu Bu, ketika kita memposisikan diri kita kalau kita memang wakil dan kita gimana kita memperjuangkan hak-hak mereka gitu ya Bu ya. Apalagi Ibu Nora sebagai seorang perempuan dan mewakili perempuan Pariaman juga khususnya itu kayak wah nggak semua orang berpersepsi kayak gitu menurut Anya ya Bu ya. Jadi itu bisa jadi inspirasi juga bagi para siapapun gitu mungkin yang sedang menjabat mungkin Bu di posisinya masing-masing gitu. Nah tadi sebelum ini kita juga ada bercerita tuh kan Bu tentang bagaimana keterwakilan Ibu Nora membantu korban. Nah sekarang ini kita bicara tentang perempuan Bu, korban-korban pelecehan dan segala macam itu Bu Nora. Tadi kan kalau penilaiannya itu Bu, ketika kita punya kuasa, maksudnya orang kalau menurut Anya ya di dunia sekarang itu orang memandang kuasa gitu Bu ya. Iya. Nah kayak Ibu Nora bilang tadi kalau ya gimana lagi kalau nggak dibilang ya mereka nggak akan melayani gitu seperti Ibu bilang tadi. Berarti kan Ibu bilang ya DPRD berarti mereka langsung walaupun pihak keluarganya udah menyuruh mengurus selama 40 hari. Nah itu berarti kan ada positifnya juga ya Bu. Itu bagaimana pandangan Ibu tentang hal-hal yang seperti itu Bu? Maksudnya kayak sangat miris kalau misalnya kita itu bukan siapa-siapa mungkin kayak tapi ya susah ngurus kayak gitu itu. Bagaimana pandangan Ibu terhadap yang itu Bu? Nah, tapi sebenarnya ini tidak hanya di Pariaman ya. Iya, Bahkan di benar. Amerika, di kota, di negara yang begitu maju, Di luar soal pun- diskriminasi itu masih. Apalagi warna kulit makan di Amerika sana. Tapi kita meminimalkan. Nah, itu yang Ibu sampaikan kenapa ketika kita sudah di Mangguang sana, kita memberikan penguatan dan penyadaran. Nah, Ibu pernah di suatu ketika pergi maulid, pergi maulid Nabi gitu kan. Jadi tidak ada tempat, kemudian Ibu sampaikan ya udah nggak apa-apa sih di sini aja rame-rame sama kawan-kawan. Nggak, Ibu kan anggota dewan gitu. Terus Ibu sampaikan, ya alhamdulillah. Tapi bukan berarti Ibu menempatkan posisi yang orang sudah duduk di sana harus pindah hanya gara-gara Ibu datang karena Ibu anggota dewan. Nah, hal seperti itu mungkin harus kita robah gitu. Iya, Bu. Karena masyarakat Minangkabau itu udah biasa kok. Hanya egaliter itu dari dulu sebenarnya menghargai orang itu tidak seperti itu. Tapi mungkin perubahan zaman ya. Iya, Bu. Nah, Ibu selalu sampaikan. Tetapi memang seperti Anda sampaikan dimanapun di belahan dunia manapun kekuasaan itu memang penting kadang-kadang di satu momen tertentu. Nah, ada memang beberapa kali Ibu melakukan pendampingan. Mereka mungkin ketidakpercayaan, tetapi alhamdulillah. Nah, sebenarnya itu yang Ibu sampaikan tadi intinya. Anggota dewan di Kota Pariaman itu sebenarnya berkolaborasi, mementingkan apa yang perlu di Kota Pariaman. Nah, kita alhamdulillah sejak 2009 kita kan sekolah gratis dan pendidikan gratis dan kesehatan gratis. Nah, tidak lagi orang-orang datang ke puskesmas tidak bisa dilayani karena sekarang semua sudah BPJS. Iya. Nah, Ibu selama 2014 itu berjuang selama di Komisi 3. Ibu kalau tidak pimpinan nanti Ibu selalu di Komisi 3. Kenapa? Komisi 3 itu ada dinas pendidikan dan dinas kesehatan di situ. Nah, itu fashion Ibu, minat Ibu terhadap masyarakat kita. Kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan itu. Nah, kenapa kita mengejar Kota Pariaman itu harus gratis pendidikan dan kesehatan? Karena itu tadi, karena ada di beberapa tempat. Kalau itu tidak masyarakat tidak terlayani dengan itu, masih ada diskriminasi, masih ada perbedaan perlakuan. Tetapi ketika itu sudah ditanggung oleh Kota Pariaman semuanya, semua orang punya BPJS, bahkan anak yang baru lahir bisa dimasukkan BPJS karena kita sudah UHC, kita sudah hampir 1% penduduk kita BPJS. Artinya kami bekerjasama dengan dinas kesehatan dengan BPJS, insya Allah kalau Amu di BPJS itu kalau Bu Nora yang nelpon, Amu bukan kadang-kadang Amu sampaikan kepada Pak Riko nih, terima kasih Pak Riko yang sudah membantu. Amu selalu menelponkan orang yang anaknya baru lahir, keluarga-keluarga yang tidak mampu. Tetapi alhamdulillah BPJS menerima dan menyelesaikan. Nah, itu Ania sebenarnya perlakuan yang kadang-kadang perlu kekuasaan tadi tidak diperlukan kalau seandainya pemerintah daerah itu sudah memenuhi kebutuhan dasar tadi. Jadi siapapun datang ke Rumah Sakit Sadikin sana dengan membawa kartu itu sama pelayanan mereka. Tetapi kalau mereka tidak punya apa yang mereka pegang, tidak punya kartu kesehatan, tidak punya kartu pendidikan tadi ya pendidikan gratis, itu akan
dimanapun di dunia ini, di belahan dunia manapun Ania, perlakuan kadang-kadang tidak adil itu masih tetap ada. Itu kita harus akui. Iya. Tetapi meminimalkannya bagaimana caranya? Iya. Itu tadi Kota Pariaman harus memenuhi kebutuhan dasar tadi. Jadi masyarakat kita tidak akan lagi menerima perbedaan di rumah sakit sana, Iya. rumah sakit di Kampung Baru kah, rumah sakit di puskesmas mana saja di Kota Pariaman, karena mereka punya kartu yang sama, kartu kesehatan BPJS yang ditanggung oleh Kota Pariaman. Nah, jadi itu sebenarnya hanya intinya yang rangkaian dari cerita Ibu dari awal. Kenapa Ibu mau terjun ke politik praktis? Iya. Kenapa harus? Nah, kenapa harus perempuan dan juga laki-laki juga yang ingin membangun kota ini harus masuk ke dalam kekuasaan tadi? Karena dengan kekuasaan itulah kita bisa mengatur kehidupan dan kebutuhan masyarakat dasar, kebutuhan dasar masyarakat kita. Iya. Kalau kita tidak masuk ke dalam DPRD, misalnya kalau Ibu, bagaimana Ibu politik anggaran tadi membebaskan, menaruh uang kita di APBD, kita bayarkan anggota kita yang tidak mampu, masyarakat kita yang tidak mampu BPJS, sehingga mereka mendapatkan BPJS gratis. Iya. Kalau tidak punya kekuatan tadi, kekuasaan di sana kalau kita tidak masuk ke dalam. Nah, jadi sebenarnya ada dua sisi mata uang kekuasaan itu, baik dan mungkin kurang baik. Iya, tapi kalau kita bisa memakai kekuasaan itu untuk hal baik, maka baiklah semuanya gitu loh. Hasilnya juga jauh lebih baik. Akan jadi jauh lebih baik. Jadi kalau Ibu sih sama Info Pariaman nanti tidak muluk-muluk juga untuk Kota Pariaman. Kita hanya membutuhkan sebenarnya orang-orang. Kawan-kawan, Ania sama kawan-kawan, sama Rian sama Fendi juga, sama teman yang ingin membangun Kota Pariaman. Entah itu dengan cara podcast ini menyebarkan semua apa yang terjadi di Kota Pariaman, entah itu baik atau buruk, atau kita nanti akan menghimpun pasukan bantuan untuk membangun Kota Pariaman. Itu saja sebenarnya, karena kita kota kecil, kota yang unik, kota yang indah ya, Sunset in the City. Sunset apa namanya, matahari terbenam yang paling indah di dunia kalau menurut versi kita. Dan Ambo waktu ketean ya, kami di Kampung Belacan sana, tiap rayo tuh mewajibkan diri pergi ke Kepulauan So. Itu tidak makanya Ambo sampaikan, masa kecil Ambo tuh menentukan juga sebenarnya. Ambo dulu waktu kete ditinggal di Kampung Belacan itu gaya Ambo sebenarnya udah bekerja gitu, udah di birokrat, udah PNS. Tapi ketika kami ke Kepulauan So, itu enggak ada di kapal tuh enggak ada anak siapapun, yang penting kami orang Kampung Belacan pergi ke Kepulauan So. Dan itu senior-senior yang main poli yang mengomandoi awak. Nah, ada laporan si Nora ikut, Bu. Ya biar aja, kan ada orang yang bahkan mungkin Anda enggak percaya, di Kampung Belacan itu adalah produksi kerupuk bagua. Emping melinjo. Ambo sama kakak Ambo paling hobi berkesempatan memanen. Karena kalau satu memanen, nanti sampai piti. Karena satu memungut melinjo, kemudian kakak Ambo satu memancing melinjo, itu akan dapat piti. Dapat piti bisa dipakai untuk main kelereng. Artinya dari ketek kami udah bersama diri. Main kelereng itu untuk kepentingan permainan awak kan. Nah, Ambo dengan kesempatan yang ada diberikan masyarakat yang sangat positif, yang sangat ramah kayak gitu, Ambo nggak ada memandang, Nora mau ikut memilih silakan, Sarastri dipungut, ikut hasilnya. Nah, hal bantu itu sangat positif di Kota Pariaman. Di balik yang awak bicarakan tadi hal-hal yang agak baik, tapi ada hal positif di Pariaman ini. Bagaimana masyarakat itu sangat ramah, sangat tidak kalau di kecil Pariaman tidak bisa menerima orang asing, tidak. Di Pariaman itu banyak etnis lain yang hidup tentram di Pariaman ini, berusaha hidup bagus di Pariaman. Nah, artinya yang dibutuhkan apa begini Ania? Niat baik wak bersama-sama, baik Ania sebagai orang muda, kemudian Ambo di legislatif, kemudian di pemerintahan, membangun Pariaman ini dengan baik. Insya Allah kita akan menghasilkan hal baik. Jadi Pariaman itu kotanya indah, kotanya kecil, dan masyarakatnya saling mengenal, homogen, saling mengenal. Kalau ndak Baipa, paling tidak belum sana. Kalau ndak kawan kawan Ania tuh bakawan jo mama Ania misalnya, induk kawan Ania. Jadi artinya Pariaman itu saling mengenal kita. Nah, mari kita bangun Pariaman, kita hilangkanlah hal-hal yang kurang di masa lalu. Kedepannya itu tadi. Nah, makanya Ambo sampaikan, Ambo sangat senang, bahagia ketika Rian menelpon. Itu kesempatan Ambo menjual bahasanya Pariaman tuh bisa. Perempuan tuh bisa.
Itu hashtag kami perempuan tuh bisa. Perempuan Pariaman yang Boy cita-citakan tadi. Kalau seluruh pesisir Pariaman tadi, selatan, tengah, dan utara punya perwakilan perempuan, berarti ampe perempuan di kota Pariaman nanti 2009 di Mangguang sana. Amin, Itu akan, insya Allah, amin ya. Amin. Itu akan membuat lebih baik lagi, lebih berwarna lagi hasil apa kita tujuan dalam pembangunan kota Pariaman. Iya, luar biasa, Bu. Oke, Bu. Nah, ini menarik juga, Bu. Kan Ibu Bu Nora itu juga salah satu ketua tim pemenangan wali kota dan wakil wali kota. Iya, pilkada. Iya, Bu. Itu bagaimana itu, Ibu? Boleh Ibu ceritakan itu? Tim kampanye ya. Jadi Ambo sampaikan ketika Ambo diminta disampaikan oleh Pak Mulyadi waktu itu, disampaikan secara mungkin ingin memangke Ambo, atau dia bilang kayak gini. Dia panggil Ambo tuh di dewan tuh, kalau yang lama tuh manggilnya Ama gitu kan. Ambo nggak pede kalau Ama nggak ikut dalam lingkaran Ambo. Ambo sampaikan. Pak Mulyadi yang Ibu itu. Iya, tapi Pak Yota juga udah datang waktu itu ke rumah. Iya. Ambo sampaikan, Ambo orang partai, Ambo ketua partai. Kalau memang berniat, kalau Ambo memang berniat, Ambo menolong, Ambo ikut terjun, silakan datang ke partai Ambo. Dan mereka berdua secara serius mengurus sampai ke Jakarta sana. Akhirnya mereka mendapatkan Partai Gerindra. Di Partai Gerindraannya, perintah itu hanya ada satu perintah, menangkan gitu. Apapun kondisinya. Nah, Ibu yang cuman waktu itu sekarang tinggal 2 kursi, kemudian perempuan lagi, ketua tim kampanye, ketua tim pemenangannya dari Pak Yusuf Riza ya, dari P3. Yang Ibu lakukan sama aja ketika Ibu mencari suara untuk pileg. Yang Ibu tawarkan hanya komunikasi. Ibu sampaikan kepada masyarakat, insya Allah kalau mereka berdua menang, Ambo masih ada dalam lingkaran mereka, kita masih bisa berkomunikasi. Karena ada mungkin hal-hal yang terlupakan oleh kita ketika kita meminta suara dari masyarakat. Sebenarnya masyarakat itu tidak minta banyak loh. Iya, Bu. Tapi mereka hanya minta kita tetap menjadi teman mereka selama 5 tahun kita duduk. Iya, benar sekali, Bu. Karena banyak tuh kasus-kasus mungkin. Ya, jadi itu yang mau sampaikan jaminan Bu Nora kalau Pak Yota Balat sama Pak Mulyadi terpilih, kita masih bisa berkomunikasi. Ya pastilah dengan Fitri Nora masih berkomunikasi karena Gerindra di dalamnya gitu. Nah, yang kita tawarkan, dan masyarakat itu ternyata itu, ada masyarakat minta ini dan itu. Kita juga masyarakat itu juga udah cerdas kok, udah paham kok bahasa pembangunan itu ada acuan dari atas, ada petunjuknya dan segala, ada prioritas yang harus kita lakukan. Tapi yang paling penting ketika masyarakat itu bertanya, kita mau menjawab. Nomor HP tidak gampang bertukar, dan kalaupun misalnya kita dengan kesibukan tinggi, kita bisa sampaikan kepada mungkin ajudan, mungkin staf kita. Ibu dulu punya mungkin almarhum mama itu ibu sangat beruntung waktu itu. Ibu sekretaris pribadi ibu tuh almarhum mamanya. Artinya apa? Semua undangan, Nirian pernah mencoba, semua undangan itu akan mama kumpulkan. Nanti ketika besok kita ke pagi, kami sarapan pagi, ibu akan menyampaikan, non nanti ini undang sini. Nanti ketika ibu pulang siang, udah berapa yang udah didatangin, baru segitu mak. Nah, sampai nanti sudah habis maghrib, nanti setelah isya, aduh capek banget mah, udah nggak mungkin lagi gitu. Nanti orang tua, kamu tidak membanggakan, tapi itu yang orang lakukan. Silakan dicek juga kepada Pol PP yang pernah menjadi penjaga di rumah kami. Nanti mama tuh secara diam-diam dia akan membuka jendela kamarnya, kebetulan jendela kamar itu berhadapan dengan pos Satpam Pol PP. Dia akan panggil, dia akan berikan undangan dan akan dia biarkan amplop. Dia bilang begini, sampaikan kepada yang pesta minta maaf, Bu Nora terlalu banyak acara hari ini, dia minta maaf dan ini undangan. Nah itu aku sampaikan sama Pak Mulyadi sama Pak Yota Balat. Bagi orang yang mengundang, itu tidak berapa amplopnya enggak. Tapi ketika dia mengundang wali kota, mengundang wakil wali kota, mengundang Fitri Nora, datang dan artinya apa? Dia mengatakan kepada saudaranya, kepada masyarakatnya, oh saya kenal sama Fitri Nora, mana buktinya? Fitri Nora nggak pernah datang ke rumah kamu. Nah itu yang harus kita ingat sebagai pemimpin, ketika kita sudah diberikan suara beratus-ratus ribu oleh masyarakat itu. Jadi masyarakat itu juga tidak meminta hal banyak, tapi ketika mereka datang, ketika mereka bicara, mereka didengarkan. Ketika mereka datang, kita terima. Dan mereka
udah kan ini udah tahun ke-11 ya, tahun ke-11. Itu yang Abu hadapi. Ada memang satu dua mungkin yang tidak bisa menerima keadaan, tapi kita bisa jelaskan. Iya. Maksudnya seorang anggota dewan, seorang kepala daerah pun gaji mereka terbatas. Pendapatan mereka terbatas kalau yang halal ya. Nah, mereka akan paham ketika, tapi ternyata kenapa mereka itu kecewa? Nah itu tadi ketika ditelepon tidak diangkat, ketika datang Pol PP-nya bilang tidak bisa ditemui, sama sekali tidak bisa ditemui gitu kan. Nah tapi ketika seorang pemimpin menyampaikan kepada Pol PP-nya, sampaikan dengan baik, bahwa saya tadi Bapak sama Ibu baru pulang jam 10 malam, dan mohon maaf nanti kalau mau bertemu lagi tolong titip pesan di sini. Dan pesan itu memang sampai kepada yang pemberi, yang menerima pesan itu sampai kepada anak. Makanya Ibu selalu kalau HP pun berbunyi, kalau WA pun paling tidak dibalas gitu. Besoknya atau nantinya dibalas. Nah, itu sebenarnya kunci pimpinan. Jadi Ibu ketika jadi tim kampanye, ya tahu Mulyadi, ya Ibu tanya itu. Info Pariaman.